Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i was solihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsarun. Wa man kana fi hazil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adalun sabila. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Balil insanu ala nafsihi basirah. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Sehebat apapun ibadah dan ketaatan yang kita kerjakan, dan sebagus apapun wiritan kita yang kita amalkan di dalam hidup ini, jikalau kita belum menolak dan juga belum mengingkari akan keakuan wujud dan sifat kita, maka seluruh amal ibadah dan ketaatan serta wiritan yang kita lakukan sepanjang hidup kita itu akan menjadi hampa, sia-sia belaka. Bahkan amalan dan wiritan yang kita lakukan itu bisa menjadi batu licin dan hijab bagi diri kita ini untuk liqa dan bermusyahadah dengan Allah. Itu disebabkan karena kita belum keluar dari diri kita. Kita tidak mau menolak dan mengingkari akan keakuan diri kita ini yang wujud dan yang bersifat. Akan tetapi sebaliknya, kalau kita telah mau menolak dan mengingkari diri kita ini di hadapan Allah, bahwa diri kita ini tidak wujud, diri kita ini tidak bersifat, maka ketika itulah sebenarnya bahwa diri kita itu telah dikatakan diri yang telah bermakrifat. Ya, diri yang bermakrifat itu adalah diri yang telah mengenal akan Allah, bahwa Allah lah yang wujud dan Allah lah yang bersifat. Sedangkan dirinya ini tidak ada wujud dan tidak ada bersifat. Kalaulah diri kita ini tidak wujud dan tidak bersifat, lalu siapa sebenarnya diri kita ini? Nah, diri kita ini sebenarnya adalah kenyataan akan diri Allah yang wujud dan yang bersifat itu. Inilah orang yang telah mengenal akan sejati dirinya, telah mengenal seakmal dirinya. Maka itulah yang dikatakan namanya dengan insan kamil, yang telah sempurna ya, pengenalan dirinya itu kepada Allah. Ya. Disinilah orang-orang yang telah mengenal akan Allah dengan jalan mengenal akan dirinya tadi. Maka ini yang disebut namanya orang yang ma'rifat itu. Maka seluruh ibadah dan ketaatan yang mereka kerjakan, seluruh wiritan yang mereka perbuat, itu yang disebut namanya amal yang ma'rifat itu yang sebenar-benarnya. Tapi siapa yang tidak mengenal Tuhannya, tidak menyaksikan Rabb-Nya, belum berjumpa dengan Allah yang dia sembah, maka selama itu pula lah ibadah mereka itu menjadi ibadah yang hampa, ibadah yang sia-sia, ibadah yang tertolak. Ini yang dijelaskan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW kepada umatnya.
la tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah kita, tidak sah sholat kita, yang kita tunaikan, yang kita perbuat, sebelum kita mengenal dan menyaksikan yang kita ibadati itu. Jadi beribadah itu Bapak Ibu, ibadah yang ma'rifat itu adalah ibadah yang lebih awal, ibadah yang lebih dahulu mengenal dan menyaksikan akan Tuhannya. Saksikan dahulu Allah itu. Pandang Allah itu lebih dahulu. Lihat Allah itu lebih awal. Setelah kita menyaksikan, memandang dan melihat Allah itu lebih dahulu dan lebih awal sempurna nyatanya pada insan. Insan itu adalah dirinya Bapak Ibu. Dan diri Bapak Ibu itulah sebenarnya nyatanya wujud dan sifatnya Allah itu. Di situlah kita baru mengatakan Allahu Akbar. Disitulah kita baru menyebut Subhanallah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Disitulah kita mengungkapkan La ilaha illallah. Inilah yang dikatakan iman yang sempurna itu. Jadi iman yang sempurna itu antu'minu biru'yatillah. Iman yang sempurna itu benar-benar kamu sudah mengenal, kamu sudah berjumpa, kamu sudah menyaksikan, dan kamu sudah bertatap wajah dengan Allah yang kamu nyatakan la ilaha illallah. Dengan Allah yang kamu nyatakan dengan subhanallah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Jadi terang Allah yang kita imani itu. Jelas Allah yang kita nyatakan itu. Kalau Allah yang kita nyatakan itu betul-betul terang, jelas, dan nyata. Nyata senyata-nyatanya. Jikalaulah mata ini mampu memandang segala yang nyata, Allah itu lebih nyata lagi ya, dari apa yang dipandang oleh mata itu. Sehingga tidak ada sesuatu apapun yang mampu mendindingi, yang mampu menghijab, yang mampu menutupi wujud kenyataan dan kezahiran Allah itu. Bagaimana mungkin alam dan sesuatu mampu mendinding dan menghijab akan wujud kezahiran dan kenyataan Allah? Padahal alam dan sesuatu itu tidak pernah ada. Kalau alam dan sesuatu tidak pernah ada, lalu alam dan sesuatu itu apa sebenarnya? Alam dan sesuatu itu, itulah sebenarnya wujud kenyataan akan kezahiran Allah itu.